Baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas soal-soal numerik yang biasanya muncul di seleksi mandiri, baik itu vokasi, sarjana, ataupun mungkin di pasca sarjana, yang sudah kita ambil dari soal-soal asli maupun modifikasi dari soal asli tersebut, sehingga kita harapkan bisa menyerupai sampai soal asli sebenarnya di seleksi tahun ini. Kita mulai dari soal numerik. Untuk yang soal pertama, ini adalah soal tentang aljabar. Jika P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3, serta R sama dengan P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat, maka P kali Q kali R adalah titik-titik. Kalau kita perhatikan, yang ditanyakan adalah PQR. Yang menjadi masalah cuma satu, yaitu kita belum tahu nilai R-nya berapa. Jadi kita hitung dulu nih, R-nya sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Dengan nilai P-nya sama dengan 2, kita masukkan 2 kuadrat tambah 2 kali 2 dikali Q-nya 3, ditambah Q-nya adalah 3 kuadrat. Kita peroleh 4 ditambah 12 ditambah 9 sama dengan 25. Dengan demikian kita cari nilai P kali Q kali R, berarti 2 kali 3 kali 5, kali 25. Berarti ini 6 kali 25 berarti 150. Jawabannya adalah option A. Untuk bentuk R ini, kalau yang sudah biasa mengerjakan soal aljabar, mungkin bisa dibuat R sama dengan P tambah Q kuadrat, menjadi 3 tambah 2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Itu juga boleh. Tetapi kalau tidak ingat, nggak apa-apa, kita manual saja pengerjaannya, karena juga tidak terlalu repot dibandingkan kita coba membuat rumusnya dan habis waktu. Kalau bentuknya seperti ini, tinggal kita hitung manual juga tidak menjadi suatu masalah. Yang penting kita bisa menghitung nilainya tanpa terlalu ribet ya. Kita coba ke soal kedua. Jadi soal kedua tentang soal nomor ini adalah soal hitung cepat. Jadi diharapkan bagaimana kita bisa mengerjakan soal pecahan, walaupun sederhana, tapi kita harapkan bisa mengerjakannya dengan cara yang lebih efisien. Kita ubah dulu pertama bentuk pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Jadi 2 dikali 4, 8, kemudian ditambah 1 menjadi 9. Berarti menjadi 9 per 4 dibagi 4 per 11. Saya sudah pernah buat video tentang pembagian pecahan ini dalam suatu video hitung cepat. Nanti kalau masih yang kurang paham bisa dipelajari di video tersebut. Nanti mungkin saya berikan linknya di deskripsi. Jadi 9 per 4 dibagi 4 per 11 bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian dengan mengubah pecahannya jadi atas ke bawah, bawah ke atas, jadi seperti ini. Tinggal kita kalikan menjadi 99 per 16. Nah, yang menjadi masalah adalah bentuk ini ternyata belum ada di pilihan. Kalau kita pecah ini 99 bagi 16, kita mau mencari angka yang bisa mendekati hasil perkalian 16 yang paling dekat dengan 99, yaitu 96 ditambah 3 dibagi 16. 96 bagi 16 itu 6, berarti angkanya sisa 3 per 16. Maka jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke soal berikut. Akar dari 2 dikurang 0,56 tambah akar dari 1 dikurang 0,64. Kita hitung hasil pengurangan ini ya, 1,44 ditambah hasil pengurangan ini adalah 0,36. Kita tuliskan sebagai 144 per 100 karena dia 2 angka di belakang koma. Ini juga 36 per 100. Akar 144 12, akar 110, akar 366, akar 100 juga 10, maka kita peroleh hasilnya adalah 18 per 10. Kalau kita komakan sama dengan 1,8 atau sesuai dengan pilihan adalah 1,80. Itu jawabannya sama saja. Jadi kita berikan jawabannya sebagai option C. Kita lanjut ke soal berikut. Ini juga sama, bentuknya bentuk akar. Seringkali kita menjumpai bentuk akar seperti ini karena kekurangan pemahaman tentang konsepnya. Kita kalikan yang atas, kita kalikan bawah, lalu kita akarkan. Cara tersebut tidak salah, tapi repot ya, karena kalau kita kalikan angkanya menjadi besar, dan kalau kita akarkan juga, menghitung akar yang cukup besar juga cukup rumit. Kalau kita perhatikan dengan cermat ya, setiap angka ini sebenarnya bisa diakarkan masing-masing. Jadi akar 9 ini sama dengan 3, akar 4 ini sama dengan 2, kita kalikan dengan akar 16 adalah 4, akar dari 81 adalah 9. Tinggal kita coret-coret, ini habis tinggal 3 di bawah, tinggal 2 di atas, maka jawabannya adalah 2 per 3. Jawabannya adalah option C. Cukup sederhana sebenarnya. Kita lanjut ke soal berikut. Soal ini tentang soal cerita. Tahun 2000 saat Dodi diterima sebagai pegawai baru, Karin telah bekerja 18 tahun. Tahun berapa masa kerja Dodi sepertiga masa kerja Karin?
Mungkin supaya pemahaman cerita ini bisa dimengerti dengan baik, kita ilustrasikan bahwa di sini ada tahun 2000, tahun yang disebutkan sebagai patokan dalam soal. Di sebelumnya, Karin telah bekerja selama 18 tahun. Dan kemudian di sini dimulai starting point untuk si Dodi bekerja selama X tahun, di mana Dodi mulai bekerja di sini. Jadi nanti Karin juga akan bekerja selama ini. Berarti Karin akan bekerja selama 18 ditambah X. Berarti jumlah lamanya bekerja untuk si Karin adalah 18 tambah X. Sementara si Dodi adalah X. Disebutkan bahwa masa kerja Dodi sepertiga Karin. Berarti Dodi sama dengan sepertiga Karin di tahun X tersebut setelah tambah X. Jadi Dodinya kita anggap sebagai X sama dengan sepertiga kali 18 tambah X. 3-nya kita kali silang menjadi 3X sama dengan 18 tambah X. Pindahkan X-nya, 3X kurang X sama dengan 18. 2X sama dengan 18. X sama dengan 9. Artinya ketika Dodi bekerja setelah 9 tahun. Berarti 2000 ditambah 9, maka jawabannya adalah di tahun 2009. Atau option B. Jadi kita jawab yang B. Kita lanjut ke soal berikut. Jika P besar 0 dan Q kecil 0, sedangkan X sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat, Y sama dengan P tambah Q kuadrat, maka kalau kita perhatikan, kita bandingkan saja nilai P-nya. Jadi di sini P kuadrat, di sini karena Q-nya kecil 0 negatif, berarti ini lebih kecil daripada si P. Jadi kalau kita misalkan P-nya saja angka 3, Q-nya itu angka min 1. Berarti di sini saja sudah 3 kuadrat, sudah 9. Ditambah si Q lagi, 1 kuadrat, min 1 kuadrat tetap 1 ya, berarti jawabannya 10. Di sini, karena P-nya tadi kita misalkan 3, Q-nya min 1, jadinya 2 kuadrat 4. Jadi bagaimanapun kondisinya, pasti si X ini jauh lebih besar dibandingkan si Y. Maka kita jawab adalah option A. Tidak perlu kita jabarkan masing-masing, kita cukup misalkan karena udah jelas bahwa masing-masing nilainya positif dan negatif. Kita lanjut ke soal berikut. X kuadrat kurang 4 sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Maka, di soal ini adalah soal yang penuh jebakan, jadi mungkin kebanyakan akan memilih jawabannya sebagai option D, ya. Dimana kalau X kuadrat kurang 4 sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 4, dan Y sama dengan 2, kemungkinan terbesar adalah jawaban kita adalah X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 2. Kita pilih jawabannya adalah option D. Tapi kita lupa bahwa X kuadrat sama dengan 4 itu berarti X-nya juga sama dengan negatif 2. Karena tidak disebutkan bahwa X-nya itu 1. Bilangan positif ataupun negatif. Kalau X-nya min 2, min 2 pangkat 2 tetap 4 ya. 4 dikurang 4 juga 0. Jadi min 2 juga memenuhi. X-nya 2 juga memenuhi. Nah, karena di sini kita pulau dulu kemungkinan X-nya bisa sama dengan Y atau X-nya kecil Y. Dan di soal tidak ada pilihan X kecil sama dengan Y. Berarti jawabannya adalah tidak bisa ditentukan. Kecuali tadi ada option yang menyatakan bahwa X lebih kecil atau sama dengan Y. Kalau bentuknya adalah X kecil Y, 2 tidak lebih kecil daripada 2, jadi tidak memenuhi. Maka yang jawaban terbaik untuk soal ini adalah option C. Hati-hati, soal seperti ini adalah soal yang penuh dengan jebakan. Kita lanjut ke soal berikut. 2 pangkat X sama dengan 64 dan 3 pangkat Y sama dengan 81. Kita tahu bahwa 2 pangkat X sama dengan 64, ini kita tukar menjadi 2 pangkat 6. 2-nya habis, berarti X-nya sama dengan 6. Kemudian 3 pangkat Y sama dengan 81, kita tuliskan 3 pangkat Y sama dengan 3 pangkat 4. 3-nya habis, Y sama dengan 4. Di sini langsung jelas bahwa X lebih besar daripada Y. Kita pilih jawabannya adalah option A. Pertanyaannya mungkin, bagaimana kita bisa tahu 64 itu 2 pangkat 6? Bagi yang belum tahu, kita kerjakan dengan cara faktorisasi prima. Kita bagi 2. Jadinya 32, bagi 2 jadi 16, bagi 2 jadi 8, bagi 2 jadi 4, bagi 2 jadi 2. Kita hitung 2-nya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Makanya 2 pangkat 6. Begitu juga 81 kita bagi menjadi bagi 3, karena sesuai dengan angka di sini. 3, 27, bagi 3, 9, bagi 3, 3. Kita hitung 3-nya 1, 2, 3, 4. Jadi 3-nya ada 4 kali, maka 3 pangkat 4. Nah, coba kita buat soal latihan. Misalkan 5 pangkat X sama dengan 125 dan 25 pangkat Y sama dengan 625. Maka X lebih besar Y, X kecil Y, X sama dengan Y, atau tidak bisa ditentukan.
Silakan kamu kerjakan sebagai soal latihan. Semoga bisa menambah referensi soal untuk menghadapi soal-soal TPA numerik yang akan mudah-mudahan muncul di tahun ini, model soal seperti ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.